Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mega Septiani Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai HIV. Sebelumnya teman-teman, apakah ada yang pernah dengar tentang HIV? Dan jika sudah ada yang dengar, seberapa banyak sih yang kalian tahu tentang HIV itu? Kadang HIV sering dianggap tabu dan penuh mitos loh teman-teman. Bahkan yang paling parah, HIV dianggap sebagai kutukan. Hari ini kita luruskan sama-sama ya teman-teman. Kita bahas mengenai fakta medisnya, cara pencegahannya, dan yang paling penting kita ikut serta menghentikan stigma orang-orang terhadap orang yang menderita HIV. Karena percaya deh teman-teman, ilmu itu bukan cuman menyelamatkan hidup kita, tetapi bisa menyelamatkan hidup orang lain juga loh teman-teman. Yuk simak videonya. HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sistem kekebalan tubuh itu ibarat pasukan pertahanan teman-teman. Kalau diserang terus-menerus oleh HIV, dia bisa lemah dan akhirnya nggak bisa melawan infeksi lain teman-teman. Nah, kalau HIV dibiarkan tanpa pengobatan, dia bisa berkembang menjadi AIDS teman-teman, yaitu tahap akhir dari infeksi HIV. AIDS itu bukan penyakit lain, tapi kondisi ketika kekebalan tubuh kita sudah sangat-sangat lemah teman-teman. Tapi tenang, berkat pengobatan modern yang bernama ARV atau antiretroviral, orang dengan HIV bisa hidup dengan sehat teman-teman. Bisa bekerja, bisa kuliah, menikah, bahkan punya anak dengan aman. Mereka nggak terlihat sakit justru teman-teman. Dan yang paling penting, virus ditekan sampai tidak terdeteksi. HIV itu seperti penyakit kronis lainnya, kayak diabetes atau darah tinggi teman-teman. Butuh kontrol pengobatan, tapi HIV itu bukan akhir dari segalanya. Oke teman-teman, sekarang ini bagian yang paling penting nih teman-teman. Bagaimana sih HIV itu bisa menular? Banyak orang yang takut banget nih sama ODHA, padahal HIV itu nggak menular semudah itu loh teman-teman. HIV itu cuman bisa menular lewat darah, air mani, cairan vagina, dan ASI ya teman-teman. Jadi ini dia cara penularannya. Yang pertama itu adalah hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi HIV teman-teman. Lalu yang kedua adalah berbagi jarum suntik. Contohnya adalah pada penggunaan jarum suntik narkoba. Lalu yang ketiga adalah dari ibu ke bayi pada masa kehamilan, melahirkan, dan masa menyusui teman-teman. Lalu yang keempat adalah transfusi darah yang terkontaminasi ya teman-teman. Tapi sekarang ini jarang banget karena semua darah donor itu sudah disaring ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Lalu HIV tidak menular lewat pelukan, bersalaman, duduk di toilet umum, atau makan bareng ya. Jadi nggak ada virus HIV yang melompat-lompat kayak virus flu ya teman-teman. Lalu nggak usah khawatir duduk bersebelahan dengan orang yang terinfeksi HIV di kelas, di kantin, atau kerja bareng mereka, karena mereka nggak menularkan virus lewat udara atau sentuhan yang biasa ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Lalu teman-teman, HIV itu tidak menular lewat pelukan ya teman-teman, lalu bersalaman, lalu bersin, lalu duduk di toilet umum, dan makan bareng bersama orang yang terinfeksi. Jadi nggak ada tuh virus HIV yang melompat-lompat seperti virus flu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk duduk bersebelahan sama orang ODHA di kelas, di kantor, ataupun bekerja bersama dengan mereka, karena mereka itu tidak menularkan virus lewat udara atau bersentuhan dengan cara yang biasa ya teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya sekarang kita bahas yuk beberapa mitos yang masih sering banget kita dengar nih teman-teman. Oke, mitos yang pertama adalah HIV hanya menyerang kelompok tertentu. Faktanya siapa saja bisa terkena HIV ya teman-teman, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, gay ataupun heteroseksual. Semua bisa beresiko terkena penyakit HIV ya teman-teman. Lalu mitos yang kedua adalah HIV bisa sembuh dengan herbal ataupun pengobatan tradisional ya teman-teman. Itu cuman mitos ya teman-teman. Jadi faktanya adalah sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV. Tetapi pengobatan ARV bisa menekan virus sampai tidak terdeteksi dan tidak menular ke orang lain ya teman-teman. Mitos yang ketiga adalah tes HIV bikin malu dan pasti menakutkan teman-teman. Padahal faktanya tes HIV sekarang itu sangat cepat, rahasia, dan bahkan gratis di banyak puskesmas teman-teman. Dan justru kalau kita tahu sejak dini, kita bisa lebih sehat secara lebih lama dan kita bisa menjaga pasangan kita tentunya. Oke teman-teman, kita udah tahu nih HIV itu bisa dicegah ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, mau mulai dari mana nih? Oke, langkah pertama adalah edukasi. Yang paling penting ya teman-teman, cari tahu dari sumber yang benar. Jangan cuma percaya hoaks yang ada di media sosial ya teman-teman. Lalu langkah kedua adalah gunakan kondom kalau kamu aktif secara seksual. Kondom itu bukan cuma untuk mencegah kehamilan ya teman-teman, tapi juga untuk mencegah penyakit menular seksual termasuk HIV teman-teman. Lalu yang ketiga, jangan pernah berbagi jarum suntik. Bukan cuma HIV ya teman-teman yang dapat menular, tetapi hepatitis dan penyakit lainnya juga bisa menular melalui cara seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah lakukan tes HIV secara berkala. Nggak perlu nunggu merasa sakit ya teman-teman. Semakin cepat tahu, semakin cepat bisa ditangani ya teman-teman. Teman-teman, sekarang ini yang akan kita bahas adalah tentang stigma ya teman-teman. Ini nih yang sering kali lebih menyakitkan daripada penyakitnya ya teman-teman. Banyak orang yang dengan HIV itu merasa dikucilkan, dijauhi, bahkan dilecehkan teman-teman. Padahal mereka itu tidak bersalah teman-teman. Mereka hanya seseorang yang hidup dengan kondisi kesehatan tertentu teman-teman. Mereka itu butuh dukungan, bukan penghakiman. Mereka ingin hidup normal, sekolah, mempunyai teman, sama halnya seperti kita semua teman-teman. Stigma membuat orang takut akan tes HIV, takut ketahuan, dan takut dijauhi. Akibatnya, mereka yang terinfeksi HIV tidak mendapatkan pengobatan secara tepat waktu, teman-teman. Jadi, yuk ubah cara pandang kita, beritahu, berani peduli, karena edukasi itu lebih kuat dari rasa takut, teman-teman. HIV bukanlah kutukan, HIV bukanlah aib, dan HIV bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi diam, tidak tahu, dan menstigma itulah yang bisa jadi berbahaya. Jadilah generasi yang cerdas, peduli, dan tidak menghakimi. Stop stigma, sebarkan fakta, dan lindungi sesama. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay educated. Bye.